Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kembali kita di obrolan Kepoin Desa. Kepoin Desa adalah satu program yang kita pengen kepo, kita pengen tanya dalam tentang desa, semua tentang desa, informasi-informasi tentang desa dan seterusnya. Hari ini kita akan mendiskusikan atau kita akan ngobrol sama teman dari Wulan Pari. Nah, Wulan Pari itu seperti apa dan seterusnya nanti kita akan ngobrol dengan Mas Aziz. Tapi sebelum ketemu dengan Mas Aziz, saya ingin putarkan satu video tentang satu kegiatan di Wulan Pari. Kenapa saya pilih video ini? Karena saya pernah punya cita-cita yang sama. Jadi membuat event bulan purnama. Cuma idenya waktu itu pas masih di Semarang, saya menyampaikan gagasan itu ke Borobudur. Jadi full moon in paradise. Jadi bulan penuh di Borobudur. Waktu itu idenya seperti itu, sempat kita lontarkan, cuma alhamdulillah belum kejadian. Makanya begitu melihat Wulan Pari ada bulan purnama, ini satu pilihan yang menarik. Kita akan lihat satu video tentang bulan purnama atau bulan penuh di Wulan Pari. Silakan. Karena setiap orang, baik itu agama maupun kepercayaan, itu menaruh purnama menjadi hal yang sangat penting bagi siklus kehidupan mereka. Ngruyung, hangrembuyung, wit-witan sak pinggiring gunung, kiwa tengening kali lan kedung. Maka kita juga akan pengen merayakan purnama ini untuk bersama-sama menghayati dan mensyukuri nikmat Tuhan yang sudah kita terima. Kemudian untuk malam hari ini kita mementaskan bedoyo klasik Gagrak Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu Rengganis Widaninggar, berupa bedoyo klasik karya Sinuwun Ngarso Dalem ke-9. Harapan kita dengan mementaskan ini, spirit atau semangat juang, semangat nasionalisme, kebinekaan, persatuan dari Sri Sultan ke-9 itu bisa kita resapi bersama-sama, kita maknai bersama-sama, dan menjadikan nilai-nilai kebinekaan itu kita implementasikan dalam kehidupan kita keseharian. Oke, luar biasa. Satu pentas seni atau satu atraksi di bulan purnama. Idenya luar biasa, tapi saya sudah browsing juga, banyak ide-ide luar biasa dari Wulan Pari ini. Kita akan sapa langsung nih ke Mas Aziz. Pagi Mas Aziz, apa kabar? Selamat pagi Mas Suryo, alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Masa puasa. Sehat Mas Suryo. Alhamdulillah, walaupun harus istirahat nih kayaknya Wulan Pari karena pandemi. Harus dinikmati, iya, ya Mas. Betul. Iya betul, ini kita nggak ada aktivitas mulai pemerintah mengumumkan bahwa
masyarakat sebaiknya untuk kerja, belajar dan beribadah di rumah itu kita ya sama sekali tidak ada aktivitas, kecuali memang teman-teman di Wulanpari yang selama ini sudah tiap harinya sudah ada di Wulanpari, bekerja di Wulanpari, itu masih ada aktivitasnya. Mas Aziz, Ya, aku banyak browsing, aku banyak baca-baca, ya. ini menarik sekali nih cerita tentang Wulanpari. Mungkin juga lebih menarik lagi mungkin juga semangatnya Mas Aziz untuk mengembangkan ini. Boleh cerita Mas Aziz memulainya Wulanpari dan perjalanannya sampai hari ini? Terima kasih Mas Suryo, teman-teman sekalian. Sebenarnya Wulanpari ini kita gagas, kita bangun mulai tahun 2017 pasca banjir besar yang melanda Yogyakarta karena siklon tropis Cempaka waktu itu, di mana banjir besar di Jogja, termasuk salah satunya adalah Sungai Oyo atau Kali Oyo yang melintang di Gunung Kidul. Kali Oyo itu adalah sungai purba yang melintang persis tengah-tengah Gunung Kidul melewati 7 kecamatan. Dia berhulu di Umbul Nogo itu di Manyaran, Wonogiri sana, kemudian melintang tengah-tengah Gunung Kidul melewati 7 kecamatan, kemudian akhirnya bermuara di pertemuan Oyo Opak dan menuju ke Laut Selatan. Karena banjir besar itu hampir semua jembatan yang melintang Sungai Oyo itu terputus. Kemudian vegetasi tanamannya rusak berat. Waktu banjir besar itu saya sudah ada di dekat lokasi Wulanpari sebenarnya, berada di Dusun Jelok, karena saya selama 2006 sampai 2017 akhir saya mendampingi satu dusun di desa. Kadang kita perlu menepi, kembali kepada alam. Kembali kepada kehidupan yang melambat, kehidupan yang pelan dan tidak tergesa-gesa. Menikmati setiap proses, mengapresiasi karya. Akhirnya saya beserta beberapa teman mencoba kembali membersihkan pinggiran Sungai Oyo, membuka jalan lagi yang tadinya merupakan hutan di banyak pohon-pohon besar, kemudian pohon-pohon bambu banyak sekali. Waktu banjir di Sungai Oyo itu semuanya hilang, jalannya juga hilang, sampah ada di mana-mana, berantakan dan sebagainya. Akhirnya kita niatnya di awal sebenarnya cuma ingin membuka lagi agar selalu ada yang istimewa warga dari masyarakat itu agar kemudian ladang pertanian yang di atas itu bisa digunakan. Tapi kemudian lama-lama banyak yang datang, kemudian saya beserta beberapa teman membuat gerakan mengembalikan vegetasi tanaman dengan cara menanam pohon-pohon yang endemik di seputaran Sungai Oyo. Kemudian setiap sore saya waktu itu cuma memposting di beberapa akun medsos saya untuk ayo menanam kembali Sungai Oyo. Satu bibit tanamanmu saya tukar dengan satu cangkir kopi. Nah ternyata itu menarik banyak orang. Teman-teman saya yang dari banyak daerah itu pada pengen terlibat, tiap minggu mereka datang dengan membawa bibit tanaman dan sebagainya. Akhirnya gerakan itu menjadi besar dan ya sampai sekarang akhirnya kami berada di Wulanpari. Nah, bibit tanaman yang kita tanam waktu itu adalah tanaman-tanaman berbatang keras yang bisa menahan erosi tapi juga bisa dipakai sebagai penghijauan dan juga produktif. Akhirnya kita memilih tanaman-tanaman buah-buahan.
Sampai saat ini kita sudah menanam hampir mungkin 10 ribuan tanaman di pinggir Sungai Oyo. Nah, dengan aktivitas itu akhirnya kemudian warga masyarakat yang tadinya tidak mau menggunakan Sungai Oyo, tidak mau menggunakan jalan di pinggir Sungai Oyo untuk kembali ke ladangnya, itu akhirnya kembali lagi untuk menggunakan jalan itu lebih produktif. Dan sekarang alhamdulillah kita sudah bisa membuat jembatan gantung. Kemudian kita juga mendampingi beberapa masyarakat tani yang ada di sana, petani muda khususnya. Kemudian kita juga membuat beberapa aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan hidup, berkaitan dengan ekosistem, dan berkaitan dengan kepariwisataan. Kita juga membangun pasar, namanya Pasar Serawung, yang kita pakai untuk mengumpulkan masyarakat, ibu-ibu yang ada di seputaran Wulanpari untuk beraktivitas menjual hasil pertaniannya atau menjual hasil olahan pertanian mereka untuk dijual di Pasar Serawung. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan setahun lebih. Dan alhamdulillah juga respon dari teman-teman, respon dari masyarakat untuk datang ke Wulanpari itu menggembirakan. Yang lebih menggembirakan bagi kami adalah akhirnya Wulanpari bisa menjadi media campaign, media untuk mengkampanyekan lingkungan hidup, mengkampanyekan bersanding dengan alam, menjaga lingkungan dan sebagainya. Kegiatan kita banyak, masalah satunya tadi yang diputar di depan, kita setiap purnama menyelenggarakan yang namanya Purnama di Wulanpari. Ini sudah semenjak kita ada di Wulanpari. Kita mengadakan berapa purnama itu, Mas? Asli. Sorry aku potong ya. Asli ya. Begitu aku searching terus ketemunya ada acara bulan purnama itu, aku langsung eling, aku 2006 kalau nggak salah. Sempat mengusulkan untuk di Borobudur itu kembali ke zamannya waktu itu, kalau bulan purnama wong dodolan nek mbok-mbok nganggo jenenge pakai kemben dan seterusnya, bahkan kalau payung pun payung kertas zaman itu. Dan aku membayangkan masuk ke dunia lain, artinya dunia zaman itu ini akan luar biasa. Cuma kayaknya belum rezekiku juga untuk bisa meyakinkan teman-teman. Makanya begitu lihat itu aku, wah ini gila, ini bener, asik bener. Mulainya kapan? Sudah berapa purnama, Mas? Dan responnya lebih ke masyarakat lokal atau turis-turis juga, Mas? Ya, yang pertama kali menemani saya di Wulanpari itu kan tidak banyak, Mas. Artinya cuma sekitar 3-4 orang. Salah satunya adalah sahabat saya, Mas Bayu, yang kebetulan beliau itu adalah Hindu, beragama Hindu. Karena saya aktif di jaringan lintas iman di Gunung Kidul. Kemudian saya coba ngobrol sama Mas Bayu, kenapa sih purnama itu menjadi bagian penting dalam siklus kehidupan teman-teman Hindu. Kemudian Mas Bayu menceritakan. Setelah kemudian saya cari literasinya, ternyata kemudian purnama itu menjadi bagian penting dalam siklus umat manusia. Agama apapun itu menyebut purnama menjadi bagian penting. Apalagi kemudian sebagai masyarakat agraris, saya kira bulan purnama menjadi bagian penting dalam tata kehidupan mereka, mengkonstruksi budaya mereka. Salah satunya termasuk ikut mengkonstruksi budaya mereka. Akhirnya kemudian, ayo bikin aja, kita rayakan. Sebenarnya merayakan purnama bersama-sama. Awalnya, pokoknya setiap purnama. Gitu. Terus justru teman-teman sendiri yang nggak yakin, Mas, ini di tengah hutan, kita itu nggak ada orang, nggak ada yang mau datang ke sini. Lah nanti kalau pas purnama itu apa ada yang mau datang? Terus maksudnya gimana? Gimana kalau kita cari yang pas hari libur, misalnya malam Sabtu atau malam Minggu, misalnya yang mendekati purnama, itu waktu itu seperti itu. Karena waktu itu awal pertama kali saya ingat persis, purnama jatuh pada malam Kamis.
Ini malam Kamis Mas, besok purnamanya. Ini jelas nggak ada yang mau datang. Siapa yang mau datang di tengah hutan kayak gini? Akhirnya kemudian oke lah, saya berkompromi untuk kita laksanakan di malam Sabtu karena itu libur. Saya pokoknya kita selenggarakan. Ada yang datang kita selenggarakan. Kita pakai aja sebagai merayakan purnama bersama-sama. Ayo baleni zaman dhisik. Di mana ketika purnama itu banyak orang datang, kohesi sosial terbangun di situ, orang saling ngobrol, kemudian itu akan terbangun ketahanan sosial yang baik. Karena angka bunuh diri di Gunung Kidul dolanan betekan jilumpet ya Mas, zaman ya Mas. Akhirnya kemudian purnama pertama itu ada teman dia dokter dari ITB yang kemudian dia berada juga di pinggir Sungai Oyo tapi jauh di atas di Gedang Sari sana untuk belajar geologi bersama mahasiswanya. Waktu itu beliau sedang ada mahasiswa dari Malaysia stay di situ, ada sekitar 30 mahasiswa dari Malaysia. Nah itu tamu kita pertama untuk bulan purnama. Itu kemudian mereka datang, mereka mengapresiasi baik. Dengan tentu saja ada beberapa masyarakat sekitar yang terlibat itu. Kemudian purnama pertama seperti itu, purnama kedua, ketiga, dan seterusnya. Kami sekitar purnama keempat itu sudah tidak lagi mencari talent siapa yang mau pentas. Tapi kami sudah ditawarin. Teman-teman isi dari seni pertunjukan itu, terus pasti ketika purnama mereka menawarkan, Mas kami pentas dengan beberapa tarian. Boleh silahkan, pokoknya kita rayakan bersama-sama. Saya tidak bisa membayar, tapi teman-teman juga tidak harus membayar untuk pentas di sini. Saya bilang gitu. Kami hanya bisa menyediakan minum dan snack ala kadarnya. Itu pun kalau cukup. Kalau kemudian tidak cukup, ya sudah. Berbagi manfaat ya Mas. Berbagi manfaat, mereka dapat panggungnya, bulan pari dapat atraksinya kan gitu. Iya betul. Kemudian ya sampai sekarang masih bertahan. Terakhir kita mengadakan purnama di Wulan Pari itu dengan aktivitas yang tidak hanya kesenian tradisional, tapi sudah kayak festival jazz by the river. Oh, gitu? Lumayan, harusnya kemudian Juli besok akan kita selenggarakan. Tapi ini nggak tahu, musimnya masih kayak gini, mungkin juga kita sudah ending. Selesai atau belum pandeminya? Ya, betul. Akhirnya di Wulan Pari ini kita ada tiap bulan kita ada atraksi purnama di Wulan Pari. Sekarang tidak harus kita tunggu atau kita undur untuk malam libur, tapi pas saat purnama itu, entah itu malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, biarin aja. Saya bilang sama teman-teman. Artinya tetap momennya adalah full moon-nya itu ya, bulan penuhnya itu ya. Jadi betul, kita nggak peduli harinya karena memang yang dirayakan adalah pada saat bulan benar-benar penuh. Purnamanya. Artinya kita tidak ingin artifisial, Mas. Artinya ya kita benar-benar merayakan di purnama ini. Dan selalu diawali dengan kidung, dengan bacaan mantra dari teman-teman Hindu, kadang juga teman-teman Jawa Muslim itu, kemudian baru pementasan-pementasan, ada musik, ada tari-tarian, dan sebagainya. Boleh berbagi cerita Mas tentang artinya tentang purnama atau bulan penuh ini kemudian perlu dirayakan bersama-sama, mungkin dari cerita-cerita yang dari teman Hindu tadi atau dari teman-teman yang lain, supaya mungkin ini juga bisa jadi inspirasi juga nih teman-teman. Oh ternyata, karena saya melihat juga atraksi-atraksi full moon atau bulan purnama itu di beberapa negara juga menjadi satu atraksi tersendiri untuk kemudian atau destinasi wisata ya Mas. Monggo mungkin Mas Aziz bisa berbagi cerita tentang konsep dari kenapa sih perlu merayakan bersama purnama itu? Tadi ketika kita diskusi dengan teman-teman, ternyata hampir semua agama, hampir semua kepercayaan, apalagi kemudian di tengah masyarakat agraris seperti ini, itu menempatkan purnama menjadi bagian penting dalam siklus hidup mereka. Kalau teman-teman Hindu jelas ada bulan mati, kemudian purnama. Kemudian di beberapa kitab-kitab agama Islam, terutama syair-syair tentang
Nabi Muhammad itu juga disebutkan tentang purnama. Engkau adalah purnama di atas purnama dan sebagainya. Teman-teman apa namanya agraris, para petani, kemudian nelayan yang ada di sekitaran Wulan Pari, karena Wulan Pari itu hampir semua masyarakatnya adalah petani dan juga nelayan, karena selama ini memanfaatkan Sungai Oyo itu untuk mencari ikan, itu juga menempatkan purnama menjadi bagian penting dalam siklus kehidupan mereka. Mereka selalu tidak mencari ikan pada bulan purnama karena akan sulit ditemukan. Kepercayaan mereka akan sulit ditemukan, ditangkap ikan pada saat bulan purnama. Nah, pikiran saya kenapa kemudian ini tidak kita rekonstruksi ulang, sehingga pada saat purnama itu semuanya libur, masyarakat petani libur, nelayan libur, kemudian berprofesi apapun libur, agama apapun kemudian menempatkan purnama menjadi bagian penting, kemudian mereka kumpul jadi satu. Nah, bukan masalah kemudian kumpul jadi satunya itu, tapi ketika mereka jadi satu di situ, maka kemudian terjadi kohesi sosial. Sopo aruhnya kembali muncul. Ya karena dengan membangun kohesi sosial, membangun relasi sosial kembali, dan itu tidak diikuti dengan embel-embel yang lain, saya kira ini akan menjadi ketahanan masyarakat yang luar biasa. Kalau kemudian kita merujuk ke keadaan Gunung Kidul itu kan angka bunuh dirinya tinggi sekali. Ketika kemudian saya mencoba membaca beberapa literasi itu, ternyata kemudian mereka merasa lonely, merasa sendirian. Anak cucunya semuanya sudah bekerja di kota, kemudian dia hidup sendiri di desa, kemudian mungkin kondisi sosial masyarakat desa sudah mulai berubah, tidak seperti dulu. Artinya keguyubannya sudah mulai berubah sehingga dia merasa sendiri gitu ya Mas. Merasa sendiri, kemudian dia tidak merasa mempunyai teman lagi untuk sekedar mengungkapkan permasalahannya, bercerita, curhat dan sebagainya. Nah kita pengennya di purnama itu terjadi lagi kohesi sosial itu, ada sopo aruh lagi di situ, sehingga tadinya yang punya potensi untuk bunuh diri, melemahkan apa namanya kohesi sosial itu akan terkikis dan akan terbangun lagi. Kemudian saya pikir ini menjadi penting. Akhirnya bagi kami orang nggak penting ada yang mau lihat atau enggak penting. Yang penting masyarakat mau terlibat, dia mau datang, kita rayakan bersama-sama sudah. Masalah cuma 2 orang yang nonton dari luar ya silakan, masalah nggak ada ya silakan. Yang penting kita merayakan bersama-sama. Dan ketika kemudian kita justru fokus pada itu, bahwa ini bukan apa namanya, bukan acara artifisial. Ini acara yang pengen benar-benar menumbuhkan kembali kehidupan sosial, mengembalikan kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Itu akhirnya ternyata juga alhamdulillah banyak yang merespon baik selama ini. Itu dalam perjalanan acara bulan purnama itu Mas Aziz sempat mencermati nggak ada yang jadi tamu rutin mungkin ya. Artinya Bapak ini atau Ibu ini selalu datang kalau bulan purnama dan seterusnya. Ditemukan Mas, ada yang kayak gitu Mas? Kalau di luar Wulan Pari malah justru banyak tamu-tamu kita yang selalu datang pada saat purnama. Ya mereka beserta satu keluarganya. Mereka kadang rombongan dari Jogja, rombongan dari Wonosari. Karena Wulan Pari itu kan hanya 30 menit dari pusat kota Jogja. Kemudian ya sekitar 20 menit lah dari Wonosari. Mereka kadang mem-WA saya kalau mendekati purnama. Mas ini purnamanya pas jatuh tanggal berapa? Kemudian apa yang diselenggarakan? Artinya memang menunggu momen bulan purnama pengen ngumpul di situ juga gitu ya? Iya betul. Kadang ya cuma sekedar berapa sih, pernah satu malam itu pada saat purnama kita hanya mementaskan geguritan saja, nggak lebih dari 10 menit, kemudian tari tradisional, sudah cukup itu karena nggak ada lagi yang pentas. Tapi justru ketika acara itu selesai masih banyak yang bergerombol ngobrol sampai larut, sampai dini hari, kadang hanya ngomongin tentang kehidupan mereka itu. Dan artinya ngeriungnya jalan ya. Jadi acara selesai, ngeriungnya, ngumpul-ngumpulnya, interaksi sosialnya jalan gitu ya. Betul, ya.
Itu yang Oke, Mas. Mas. Ini kan apa ada yang menarik atau ada yang menjadi tantangan bahwa hari ini atau sudah berapa bulan ini kita masuk dalam era pandemi sehingga teman-teman desa yang kemarin cukup terbantu atau cukup mempunyai kegiatan dalam konteks wisata ini kan pasti sangat terasa, pasti sangat kena dampaknya. Kita bicara yang terkena dampak terlihat secara langsung kan memang di industri pariwisata dan teman-teman di desa yang punya desa wisata dan seterusnya juga masuk dalam konteks industri pariwisata. Menyikapi ini atau melihat ini yang menarik adalah ketika kemarin Mas Aziz menyampaikan bahwa ini momentum untuk kemudian kita merefleksi sebuah konsepsi dari wisata atau desa wisata dan seterusnya. Apa sebenarnya perenungan atau penyadaran yang kemudian harus diambil oleh teman-teman pengelola wisata atau pelaku-pelaku seni budaya dan seterusnya dengan adanya pandemi ini. Mungkin Mas Ali sudah menemukan sesuatu di dalam perenungan tempatnya tutup tidak ada teman-teman yang datang kan akhirnya kan banyak merenung juga nih. Silakan Mas Aziz, seperti apa? Iya Mas, ternyata kemudian ketika pemerintah mengumumkan bahwa corona sudah masuk ke Indonesia pada bulan Maret yang lalu ya. Kemudian menghimbau agar masyarakat itu lebih banyak bekerja dari rumah, kemudian beribadah dan belajar dari rumah. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Di Jogja sendiri itu hampir 90% hotel tutup. Kegiatan pariwisata tidak ada sama sekali. Kemudian Gunung Kidul itu, kalau kita bicara tentang pariwisata di Gunung Kidul yang kemudian sekarang menjadi sangat booming, itu juga dampaknya luar biasa. Semua destinasi wisata unggulan di Gunung Kidul, terutama pantai, itu sudah mulai ditutup. Sudah tidak ada kunjungan sama sekali. Kemudian desa wisata. Kalau bicara desa wisata, di Gunung Kidul itu ada 27 desa wisata. Yang 20 itu sudah secara formal di SK-nya oleh Bupati maupun Kepala Dinas. Kemudian yang 7 masih dalam posisi rintisan desa wisata. Praktis kemudian ketika pandemi seperti ini, semua desa wisata itu tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada kunjungan sama sekali. Itu yang kemudian ternyata dampak sosial ekonominya menjadi sangat luar biasa. Yang menjadi perenungan bagi kami adalah ini eman-eman kalau kemudian peristiwa pandemi yang sangat luar biasa ini tidak menjadikan kita belajar tentang diri kita sendiri, tidak menjadikan kita belajar tentang masyarakat kita. Ternyata lewat pandemi ini saya jadi merenung tentang kita tidak mempunyai kesiapsiagaan atau sistem kesiapsiagaan yang teruji dalam menghadapi semua kebencanaan. Karena ini kan baru pengalaman pertama. Kalau bencana alam mungkin juga sudah berkali-kali dilatihkan bagaimana kemudian harus evakuasi dan sebagainya. Tapi bencana yang lain ini kan lemah di dalam diri kita. Di masyarakat juga seperti itu. Sehingga lesson learn-nya saya kira mitigasi bencana di semua level masyarakat dan semua sendi perekonomian kehidupan masyarakat itu menjadi sangat penting. Kemudian kebencanaan terutama pandemi ini mengancam ketersediaan pangan bagi masyarakat desa. Sehingga bagaimana kemudian ketahanan pangan masyarakat desa itu kembali dimunculkan, saya kira harus kembali memunculkan atau menggairahkan kehidupan sosial, kohesi sosial, budaya masyarakat harus kemudian selalu kita bangun menjadi lebih baik. Yang paling penting menurut saya adalah saya berkali-kali menyampaikan kenapa sih orientasi kita menjadi destinasi wisata. Ini yang kemudian saya kira
secara mendasar ini perlu kita benahi, perlu kita renungkan. Setelah Wulan Pari mulai jalan itu, saya banyak didatangi teman-teman perangkat desa untuk, Mas Bu, membangun desa wisata di desa kami, membangun desa wisata di kecamatan kami. Pertanyaan besar saya adalah kenapa harus menjadi desa wisata? Kenapa harus mendatangkan orang dengan kegiatan atau atraksi pariwisata? Kalau saya lebih suka agar kemudian bagaimana kita dandani masyarakat dulu lah. Kita ndunung ke masyarakat, dandani masyarakat untuk membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang baik, membangun masyarakat untuk membangun sistem ketahanan pangan yang baik, membangun masyarakat agar kemudian membangun kesadaran diri terhadap lingkungan, terhadap masyarakat sekitar, atau masyarakat membangun budaya mereka jadi lebih baik. Saya kira itu. Kemudian ketika ada orang yang mau datang untuk berwisata misalnya, itu bonus saja. Karena kalau kemudian orientasi kita untuk membangun desa wisata, maka mereka bersih-bersih lingkungannya, mereka menanamnya, mereka bikin jamu, mereka bikin makanan tradisional dan sebagainya itu ketika ada tamu. Celakanya lagi, nanti mereka kenduri ketika ada tamu. Ketika nggak ada tamu seperti ini, aktivitas sama sekali lumpuh. Padahal ketika ada tamu, mereka bisa menyajikan bagaimana atraksi budaya yang baik, bagaimana mereka mengolah hasil pertanian, mengolah coklat, mengolah empon-empon menjadi jamu dan sebagainya, disajikan atraksinya di tengah eh, apa namanya eh, turis asing maupun domestik. Nah, tapi ketika kemudian musim pandemi seperti ini, potensi-potensi yang dulu ada itu kan sama sekali hilang. Potensi-potensi ada yang dulu dimunculkan sebagai atraksi wisata itu menjadi seakan-akan tidak ada lagi di tengah masyarakat. Dan ini kan yang memprihatinkan menurut saya. Kok bisa dikatakan seperti itu? Lah sekarang hampir semua pelaku wisata, terutama desa wisata yang belum mempunyai sistem yang baik ya. Tentu saja ada beberapa yang punya sistem yang baik dan juga lumayan bagus ketahanannya. Itu semuanya mengeluh tentang kondisi seperti ini. Loh, kenapa mengeluh? Saya bilang, kalian waktu tidak ada pandemi seperti ini, kalian bisa menyajikan, menampilkan atraksi yang sangat luar biasa. Kalian bisa menunjukkan ke tamu-tamu bahwa ini loh lumbung pangan kita, bahwa ini loh kegiatan masyarakat bisa mengolah bahan mentah kemudian menjadi bahan makanan yang siap saji dan sebagainya. Tapi kenapa semua itu hilang? Sekarang ini kan seolah-olah hilang semuanya. Semuanya bingung menghadapi pandemi. Artinya kami memaknainya sebagai banyak yang dilakukan teman-teman desa wisata, walaupun tidak semuanya ya, itu yang artifisial. Artinya sebenarnya tidak mendasar yang mereka lakukan itu. Mereka lakukan hanya sebatas kemudian ada tamu datang, ditunjukkan ini sentra industri kerupuk misalnya, ini sentra industri telo dan sebagainya. Tapi ternyata itu semua rapuh karena hanya untuk kepentingan pariwisata dalam tanda petik. Ini yang kemudian saya kira penting untuk direfleksikan. Sehingga saya mengusulkannya, ya agak aneh mungkin dengan usulan yang lainnya. Bagaimana kemudian nggak usahlah membangun wisata, nggak usah membangun kepariwisataan desa, tapi bagaimana dandani masyarakat dulu lah. Dandani masyarakat dari semua lini, dari kehidupan sosial mereka, dari kebudayaan mereka, dan ekonomi mereka. Kalau kemudian ternyata lingkungannya bagus, ekonominya bagus, kemudian sosial budayanya tumbuh bagus, ada orang yang datang untuk tertarik melihat, ya sudah itu bonus saja nih. Tapi kalau belum sudah pokoknya kita mau melakukan ini besok menjadi wisata, menjadi destinasi wisata. Itu kok pendekatannya bagi saya itu sangat industrialis. Yang akhirnya keropos bangunan itu, pondasinya keropos di tengah masyarakat. Nah sekarang ternyata benar ketika kita diuji dengan pandemi seperti ini, ya masyarakat bahkan di desa wisata yang tadinya ramai itu juga mulai kebingungan itu. Walaupun tidak semuanya. Ada contoh baik yang dilakukan oleh teman-teman di sekitar Wulan Pari, bahkan teman-teman di Ngelanggeran, teman-teman di yang lainnya itu merupakan prototipe yang baik untuk pengembangan karena mereka memang basicnya sudah menata masyarakatnya dengan baik. Itu saya kira menjadi
menjadi hal penting untuk kita renungkan bersama. Kalau saya kok pilihannya seperti itu. Tapi Mas, Ya. aku potong nih. Ya. Itu kerja berat loh Mas. Ketika kita Betul, bicara kemudian dandani masyarakatnya, dandani desanya, kemudian bahwa wisata itu hanya bonus atau ibarat kata residu yang ada nilainya kan gitu. Artinya kalau kita bicara mungkin orang melihat Bali itu sebenarnya lebih pada ya karena memang tradisi mereka seperti itu kayak kemudian gitu, kita pengen betul. datang. Kita nggak datang pun ya mereka melakukan tradisi mereka itu kan gitu. Iya, Nah, betul. posisi hari ini ketika kemudian bicara desa punya dana, kemudian ada kadang-kadang teman-teman lebih melihat hasil akhir, bukan proses ya. Hasil akhir, oh ini bikin kayak gini rame, bikin kayak gini rame. Akhirnya kemudian yang seperti tadi disampaikan Mas Aziz tadi, bahwa mereka berorientasinya pada membangun destinasi, kemudian mendatangkan orang, dan itu jadi ya dalam tanda petik spekulasi juga, bisa sukses bisa gagal, investasinya gede dan seterusnya, sementara masyarakat juga kurang incas atau kurang masuk di dalamnya. Cuma balik lagi Mas, ini tantangan berat lah. Pengalaman Mas Aziz dengan sudah melakukan beberapa hal atau mungkin sudah pernah mendampingi beberapa desa wisata atau kawasan wisata atau destinasi mengembangkan objek-objek wisata, basic atau pendekatan yang paling bagus itu tahapannya harus seperti apa Mas? Ini untuk jadi momen belajar juga nih teman-teman yang sekarang lagi kerja dari rumah dan seterusnya, mendengar tausiah ahlinya lah untuk Moga Mas Aziz. Ini jadi penting banget ini karena basic yang tadi disampaikan, kita harus menyadari betul bahwa memang yang tadi Mas Aziz bilang ya membangun dasarnya itu yang jadi penting. Silakan Mas. Betul Mas. Kita akan kelelahan sendiri kalau kemudian kita tidak mempunyai cukup energi untuk seperti itu. Saya menjadi teringat tahun 97, 98 ketika proses reformasi itu, saya pernah dan sekarang masih terngiang di memori saya. Saya pernah bertemu dalam satu forum dengan Romo Mangun. Kemudian beliau berpesan dengan kami yang berdiskusi pada malam itu beliau cuma seperti ini. Apa kamu kira kemudian setelah proses reformasi ini bisa digulirkan, pemerintahan sekarang bisa diganti dengan konsep yang kalian tawarkan? Apakah kemudian kalian beranggapan bahwa ini akan berubah? Gitu. Nah, waktu itu kan kita baru semangat-semangatnya, pastilah ini pasti kita rubah secara mendasar, pasti akan berubah. Roman mengatakan, enggak akan terjadi perubahan apapun. Ini ucapan saya, coba nanti diingat. Enggak akan terjadi perubahan apapun, karena yang kalian lakukan itu adalah perubahan di tataran wacana, di tataran elit, sementara masyarakat tidak kalian siapkan untuk berubah. Itu yang masih terngiang yang terus di benak saya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan, Romo? Saya waktu itu bertanya seperti itu. Beliau menyampaikan bahwa ya kalian harus ketemu dengan masyarakat, ketemu satu-satu. Kalian bicarakan bahwa ini harus ada perubahan, ini ada wacana yang kemudian harus berubah dan sebagainya. Ya melelahkan, beliau bilang gitu. Tidak kemudian 1, 2, 3 atau bahkan 10 tahun masyarakat akan selesai untuk diberi pencerahan seperti itu. Tapi ini memang proses lama yang harus kita lakukan. Nah, terngiang dari apa yang disampaikan itu akhirnya kemudian saya termasuk sekarang ini ketika terjadi pandemi ini, saya banyak merenung bahwa ternyata kita ini banyak melakukan hal-hal yang sifatnya artifisial. Artinya kita selalu terjebak pada kehidupan yang formalistik, sementara basicnya, sementara yang lainnya itu keropos. Contoh yang paling real misalnya, pemerintah membangun forum kerukunan umat beragama di semua level,
pemerintahan. Tapi masih saja terjadi problem tentang keberagaman dan hal yang lainnya lah, bahwa kita selama ini terjebak pada dunia yang bagi saya itu adalah formalistik. Nah, pendekatan yang saya lakukan selama ini, kembali ke pertanyaan Mas Suryo tadi, bahwa saya lebih senang menggunakan pendekatan budaya, pendekatan budaya masyarakat. Saya coba ndunungke lagi siapa sih sebenarnya, awake dhewe iki sapa, arep ning ndi, karo sapa, kudu kepiye. Itu yang kemudian saya coba sadarkan, saya sudah bicara dengan masyarakat untuk seperti itu. Eh, yang terlibat di Wulan Pari sekarang ada sekitar 11 orang yang tiap tiap hari sampai sekarang masih beraktivitas di Wulan Pari. Sebentar Ya, Mas. ya, Yang ya. tadi awak dhewe iki sapa? Arep nang Arep neng di Heeh. karo sapa kudu kepiye. Oh, jadi awak dhewe iki sapa, arep ning ndi, karo sapa, kudu piye. Kudu kepiye. Nah, Artinya itu kita menjadi ini siapa, pertanyaan. mau kemana, barengan apa, bersama siapa, dan harus bagaimana. Harus bagaimana. Oke, lanjut Mas. Ini itu sama kata kunci menarik juga nih. Lanjut. Itu penting untuk memindai, mengenali diri kita itu sebenarnya siapa gitu. Oke. Teman yang terlibat di Wulan Pari sekarang, yang sekarang masih bekerja, dan saya ketika sebelum musim pandemi ini saya membayar mereka secara mingguan itu. Mereka selalu saya ajak bicara untuk seperti itu. Tadinya banyak, tapi sekarang udah ada beberapa yang tidak bertahan kemudian berhenti. Ya nggak apa-apa, itu pilihan mereka. Tapi saya kalau ada waktu luang selalu mengajak mereka bicara untuk dandani kondisi sosial yang ada di lingkungan mereka. Yang pertama itu. Yang kedua, saya mencoba kemudian berbicara untuk mengajak mereka mengetahui potensi diri mereka. Apapun itu, saya tidak pernah kemudian mencoba mengambil alih masyarakat. Ini juga mungkin refleksi kita bagi teman-teman pemerintahan. Kebanyakan kita itu mengambil alih masyarakat, mengambil alih problem masyarakat, tidak mengajak mereka menyelesaikan. Contohnya seperti ini, apa sih yang disyaratkan agar kemudian satu rumah bisa layak untuk menjadi homestay, gitu, misalnya untuk desa wisata. Oh, MCK-nya kamar mandinya harus bagus. Kita lihat satu rumah tidak punya MCK yang memadai. Ya sudah, pemerintah membangunkan. Ya sekilas itu menyelesaikan masalah. Tapi sebenarnya justru itu menjadi problem yang berat di tengah masyarakat. Masyarakat tidak didunungkan untuk mengerti problem mereka, kemudian mengerti potensi mereka untuk menyelesaikan masalah. Kalau saya lebih suka pendekatannya pada, MCK ya berarti kebutuhannya. Iya Pak, satu rumah ini harus ada satu MCK yang bagus. Oke, untuk satu MCK ini apa yang kalian butuhkan? Wah, mereka membuat daftar akhirnya, mulai dari batu, semen, kemudian kloset, bata, genteng dan sebagainya. Dari sekian banyak itu mana yang kamu punya? Mereka mengatakan kami nggak punya apa-apa, Pak. Bener nggak punya, Pak. Oke, yuk kita rilis satu-satu. Ini data sendiri batu. Kalian punya batu nggak? Nggak punya, Pak. Nah itu yang di Ngalas itu batunya siapa? Wah, kalau ngangkut berarti kita punya. Ya berarti kan punya. Problemnya hanya kalian mau nggak membawa itu ke sini? Oh ya udah, punya coret. Kemudian ini batu bata buat apa? Buat dinding, Pak. Kenapa harus pakai batu bata? Kita bisa kan menggunakan bambu di anyam, jadi gedek gitu misalnya. Oh ya bisa, punya pohon bambu. Punya kalau itu, bisa nganyam. Saya nggak bisa, tapi tetangga saya bisa. Berarti iso kan saja ini sambatan karo tonggone gawe gedek gitu. Oh ya bisa Pak, akhirnya bata kita coret. Dari sekian banyak kebutuhan itu akhirnya kita hanya mensubsidi kloset sama semen karena mereka memang nggak bisa membuat kloset sama semen. Iya. Itu prosesnya lama memang Mas. Tidak semudah orang ya sudah. Pun ini ada dana 3-4 juta seperti yang dilakukan pemerintah itu, kemudian ya silakan Anda bangun. Ya itu lebih cepat sebenarnya. Tapi itu tidak mendidik masyarakat untuk kemudian mengerti potensi mereka, kemudian apa solusi yang harus dia lakukan ketika ada problem di tengah masyarakat. Prosesnya akan lebih lama memang, tapi itu akan menjadi lebih bertahan karena masyarakat merasa memiliki kloset yang mereka bikin dari keringat mereka sendiri, kemudian masyarakat didunungke tadi itu untuk mengerti potensi, untuk mengerti handicap mereka, dan mereka bisa mengerjakan itu semua. Itu yang
yang kami lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Walaupun prosesnya memang lebih lama, prosesnya menjadi lebih lamban. Kemudian, tapi justru disitulah kita mendidik masyarakat. Pasca pandemi ini saya yakin akan banyak dana-dana yang ada di desa. Lewat Kementerian Pariwisata, lewat Kementerian Pedesaan, mungkin lewat Kementerian Pertanian dan sebagainya. Tapi kita refleksikan aja lah, dana desa yang sudah digulirkan sekian lama ini, apakah kemudian memberi kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan masyarakat ada di desa? Belum tentu. Belum tentu. Nggak tahu menguap kemana gitu. Jelas dipakai untuk beraktivitas, jelas dipakai untuk kegiatan proyek. Tapi apakah kemudian itu signifikan untuk kemudian membangun masyarakat menjadi lebih baik? Belum tentu. Ini mungkin perlu kita lakukan kajian yang lebih mendalam menurut saya. Tapi yang kita cermati di mana-mana kok masih saja ya angka kemiskinannya tinggi, kok masih saja ya masyarakat tidak berdaya. Karena kalau menurut kami, karena ini refleksi karena pandemi itu, kita lebih banyak mengambil alih masalah, bukan kemudian menyelesaikan masalah bersama masyarakat. Nah itu yang akhir-akhir ini menjadi refleksi kami dan coba kita laksanakan itu. Karena pas pandemi itu kan di lingkungan masyarakat ada di Wulanpari itu kan pada masuk siklus panen. Biasanya panen tahap pertama itu kemudian disusul dengan musim tanam tahap kedua. Sehingga masyarakat tidak bisa mengikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Mereka tetap harus keluar ke sawah untuk bekerja dan sebagainya. Nggak ada pilihan lain karena memang itu harus dilakukan. Yang bisa kita lakukan adalah cuman meningkatkan sistem imun mereka. Akhirnya kita membeli produk-produk pertanian yang memang mereka berlebih untuk itu, kemudian kita masak, kita kirim, saya bikin gerakan ngirim sedulur untuk kita bagikan pada masyarakat petani yang bekerja di sawah. Itu sudah kita lakukan. Karena siklus itu selesai, panen mereka banyak, bantuan juga belum turun dari pemerintah, mereka segera butuh uang, mereka banyak yang datang ke Wulanpari ingin menjual hasil panennya berupa beras. Oke, nggak apa-apa, saya beli, saya bilang gitu. Saya beli walaupun bukan saya pribadi yang membeli. Nanti coba saya tawarkan pada teman-teman yang membutuhkan. Akhirnya gerakan membeli beras dari petani Gunung Kidul ini sudah hampir 5 ton yang kita beli Mas dari masyarakat sekitar Wulanpari dari petani. Walaupun kita tidak asal orang yang mau jual itu kita beli. Kita harus saya lihat benar ke rumah tangga mereka. Jangan panennya berapa? Kalau panennya patang kental Mas. Undi panennya niki. Oke, jangan berapa satu keluarga ini berapa anggota keluarganya? 4. Pulau dan 2 anaknya misalnya. Mau jual berapa? 1 kental. Oke, kalau 1 kental masih tersisa 3 kental, itu cukuplah untuk makan mereka sampai musim panen berikutnya. Itu pertama memenuhi syarat. Oke, kita beli. Tapi yang kedua, jenengan sadya sing kagem nopo? Jual untuk apa? Mas, kebutuhan kami selalu menerima barang mereka ketika mereka memang terpaksa untuk menjual untuk kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan aktivitas produktif. Karena kebanyakan kemarin mereka menjual untuk membiayai musim tanam yang kedua atau untuk kesehatan atau untuk pendidikan karena anak-anak mereka butuh kuota banyak internet untuk sekolah dan sebagainya. Itu baru kita membeli. Nah, ini kan pendekatan yang rumit, bukan nggak rumit sih sebenarnya, tapi nggak banyak orang mau melakukan itu. Kalau tengkulak yang penting jual berapa dia masih untung ya sudah mereka beli. Tapi kan nggak pernah berpikir apakah kemudian ketika dia menjual itu kemudian problemnya selesai. Jangan-jangan ketika menjual hasil panennya itu malah justru menjadi problem berikutnya. Ya kalau panennya cukup, kalau enggak mereka jual malah justru nanti ketika dapat uangnya tidak dipakai untuk kegiatan produktif, nanti ketika membutuhkan beras mereka harus beli lagi. Ini kan problem yang selama ini tidak terurai gitu loh dan itu memang selalu terjadi kan Mas kalau kita bicara tentang pertanian ini kan lebih pada posisi hari ini atau posisi kemarin-kemarin itu memang petani tidak pernah menguasai produk taninya. Jadi ibarat kata selesai panen itu memang kemudian segera diuangkan, habis itu
kebutuhan dia tentang produk yang dia produksi sendiri pun kadang-kadang juga mereka harus beli Harus setelah panen beli. itu kan gitu. Iya, betul. Dan ini kan nggak akan selesai karena problem seperti ini kalau masyarakat tidak didunungke, tidak Hmm. diajak untuk berpikir itu. Ya, Artinya, sorry Mas, aku potong ya. ya. Artinya bahwa Mas Aziz melihat saat ini ada kondisi di mana kadang rasanya itu menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah karena memang tidak ada partisipasi dari orang-orang yang dianggap punya masalah. Iya, betul. Karena ya tadi itu kita sering mengambil alih masalah. Jadi atul luas Mas, jadi mau jual beras itu. Ya sudah kita beli. Ya seolah-olah selesai kan masalahnya. Mereka butuh uang, ada barang kita beli. Seolah-olah selesai gitu. Tapi justru sebenarnya jangan-jangan itu bikin problem yang lebih berat di kemudian hari. Karena berasnya stoknya ya cuman itu, mereka beli, kemudian ketika mereka membutuhkan mereka harus beli beras lagi yang jauh lebih mahal gitu. Nah, ini kan nggak selesai. Maka kita mencoba benar melakukan itu. Ternyata ketika coba kita publish gerakan untuk membeli produk pertanian dari masyarakat itu banyak yang kemudian pengen terlibat, pengen berpartisipasi untuk membeli berasnya. Ya, yang mau jual benar-benar kita datangi ke rumah, tidak kemudian kita beli. Mas Aziz terkesan jadi orang aneh nggak dengan beberapa orang yang melihat itu. Artinya kan sekarang ini kadang-kadang orang yang benar itu malah jadi kelihatan jadi seperti orang aneh, Mas. Saya tertarik dengan apa yang tadi disampaikan Mas Aziz. Ternyata oh iya benar juga. Kesannya kita menyelesaikan masalah atau mengambil alih masalah, tetapi kadang-kadang itu justru memang membuat masalah baru. Ibarat kata kemudian taruh kata nih, oh pemerintah membantu apa? Ya udah brek dibantu. Tetapi karena memang tingkat kesadaran atau merasa memilikinya nggak ada, ya otomatis bantuan itu ya hanya diterima untuk proses seremonial, tidak berpikir untuk ikut menjaga dan seterusnya. Begitu ada sesuatu yang kemudian mungkin kalau berupa peralatan itu rusak atau apa, ya udah tinggal dibuang aja karena memang handar beninya nggak ada gitu ya Mas ya. Iya. Nah yang kemudian dilontarkan Mas Aziz atau yang pemikiran-pemikiran seperti ini jadi terkesan pemikiran aneh atau enggak Mas di beberapa teman mungkin ada yang sempat kowe iki wis ora apa enggak ngikuti enggak ngikuti dunia baru saat ini, pengen balik ke masa lalu dan seterusnya. Mungkin aku nggak ngerti Mas. Piye Mas? Iya Mas, sebenarnya banyak juga yang gitu. Ada teman yang saya pengen bikin gerakan nih sama teman-teman. Gerakanmu apa? Membagikan takjil gratis gitu. Karena ini bulan puasa. Nah, katakan kamu mau membaginya di mana? Di tengah kota. Kamu nggak berpikir dengan orang-orang yang menjual takjil di situ. Itu problem tersendiri. Nah, terus gimana baiknya? Ya nggak apa-apa, tapi bagaimana caranya yang jual juga hidup, kamu juga bisa menjalankan misimu. Wah, rumit kalau seperti itu. Nah, itu mau nggak berumit-rumit itu. Kalau cuman kemudian bypass, senengannya potong kompas, ya problem masyarakat ini nggak akan pernah selesai kalau seperti itu. Makanya sebenarnya kita berharap apa yang kita lakukan ini kemudian bisa diperankan oleh pemerintah desa. Itu jangan kemudian mengejar proyek, jangan kemudian mengejar jumlah uang yang masuk ke desa lewat dana desa, bantuan dan sebagainya. Tapi kebermanfaatan dana itu untuk pemberdayaan masyarakat itu cukup atau enggak, bermakna atau enggak, itu yang jauh lebih penting menurut saya. Kemudian kita akhiri hidup yang penuh dengan formalisme itu, karena pemerintah juga kadang tidak mau proses audit proses. Auditnya kan audit hasil saja. Artinya bikin kelompok ternak misalnya, diberi 10 orang diberi bantuan 1 ekor sapi. Kelompok mana yang tiap hari, tiap bulan rutin mengangsur, maka kemudian tahun berikutnya dikasih tambahan lagi. Mereka mengaudit enggak?
mereka ngangsurnya dari uang mana? Oke. Nah, itu kan kadang tidak diaudit, Mas. Artinya mereka yang penting tiap bulan mereka laporan, ya sudah. Kadang sapinya malah dijual. Dijual kemudian dipinjamkan dalam bentuk uang. Mereka membungakan uang, kemudian hasil selisih itu mereka pakai untuk ngangsur. Nah, ini kan semakin rumit malah problemnya. Oke. Banyak kelompok yang tidak bisa mengangsur, tapi justru itu sehat karena memang mereka nggak bisa ngangsur, tapi justru nggak dapat bantuan. Itulah problem-problem yang semoga Oke, kemudian ini Mas menjadi Aziz. perenungan. Yeah. Ini apa bener yang tadi saya udah bayangkan ketemu karo Mas Aziz ini 60 menit pasti nggak berasa dan ternyata benar ini tinggal Sudah sisa jam waktu 11 kita ya. 5 menit. Ada teman kita Mas Fatur ini sepakat untuk membangun masyarakat kampung atau dandani masyarakat bukan membangun destinasi wisata. Dalam skala besar aku khawatir dengan 10 Bali baru. Artinya Anda lontaran atau ada ide pemerintah kalau tidak salah akan membangun destinasi wisata 10 Bali baru. Komentar Mas Aziz? Ya sebenarnya asalkan kemudian masyarakat juga disiapkan dari semua lininya, dari sisi budayanya, dari sisi kehidupan sosialnya, dari sisi ketahanan ekonomi mereka, itu saya kira nggak menjadi masalah. Tapi ketika kemudian justru itu tidak disiapkan, kemudian pemerintah melakukan bypass, yang penting kemudian income-nya banyak, itu akan menjadi problem di kemudian hari. Itu pasti. Maka menurut saya diperkuat dulu lah masyarakatnya. Karena basicnya memang itu, fondasinya memang itu. Ketika masyarakat itu kuat, kemudian menarik orang untuk datang, karena alamnya juga ditata dengan baik, saya kira ada pandemi seperti ini pun mereka juga tidak akan banyak sambat. Ini yang banyak sambat itu kan teman-teman pelaku pariwisata yang kemudian apa namanya mereka sering artifisial. Nah, kalau yang memang desa mempunyai produk, kemudian mereka punya sistem ketahanan yang baik, kohesi sosial mereka baik, budaya mereka baik, ya mereka baik-baik saja itu sampai sekarang gitu. Itu yang saya kira perlu untuk kita refleksikan bersama-sama, Mas. Ya eman-eman kalau kemudian apa namanya pandemi corona itu tidak memberikan pembelajaran apapun bagi kita. Gitu. Kalau sudah sampai efeknya ke masyarakat demikian besar, tapi kemudian tidak memberikan perenungan, tidak memberikan kita belajar kan eman-eman. Artinya setiap peristiwa itu kita harus bisa belajar mengambil pembelajaran dari setiap kejadian ya Mas ya. Betul. Ya, kalau saya lebih sepakat seperti itu. Dan yang belajar ya semuanya. Pemerintah belajar, masyarakat belajar, pemerintah desa juga belajar, sehingga akhirnya terjadi apa namanya kesepakatan bersama untuk pasca ini kita mau seperti apa. Saya pikir itu. Kalau cuma yang belajar masyarakat, sementara pemerintah di semua level juga tidak belajar untuk merubah mindsetnya, gayanya selama ini ya nggak akan terjadi perubahan juga menurut saya. Oke. Itu agak aneh Mas pemikirannya Mas. Last minute nih Mas, last minute. Last minute aku pengen dengar pendapat atau pandangan dari Mas Aziz karena kita di program Kepoin Desa. Setidaknya tadi kita sudah banyak mendapatkan pencerahan tentang bagaimana penguatan masyarakat, membangun masyarakat dan seterusnya. Cuma di menit-menit terakhir ini aku pengen dengar respon atau tanggapan Mas Aziz ketika bicara kondisi teman-teman di aparatur pemerintahan desa. Dalam konteks bagaimana memuliakan desa, bagaimana memajukan desa dan seterusnya, sejauh ini pandangan Mas Aziz adakah yang memang perlu dikritisi atau perlu disikapi atau kemudian sebenarnya sudah cukup ini teman-teman aparatur desa untuk bisa membawa perubahan-perubahan yang mendasar untuk membangun desa karena memang ide dari lahirnya undang-undang desa kan salah satunya bukan hanya membangun desa tapi desa membangun, artinya desa sebagai pelakunya. Monggo Mas. Saya kira ini diperlukan kita di semua level terutama desa, perangkat desa yang mempunyai pemikiran
aneh itu, out of the box. Itu penting. Walaupun juga ada beberapa yang punya semangat itu. Tapi juga banyak yang alah sepenting ini kiwai. Itu juga banyak karena kita juga bisa memaklumi seperti itu karena mungkin peraturan regulasi mereka juga memang menjadikan mereka harus seperti itu. Tapi saya pikir dibutuhkan sekali orang-orang yang di pemerintahan desa khususnya yang punya pemikiran out of the box, punya pemikiran yang baik untuk kemudian tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran formalistik, kemudian tidak terjebak pada pemikiran-pemikiran yang artifisial. Artinya benar-benar punya semangat untuk merubah nasib masyarakatnya. Itu di level masyarakat. Tapi kemudian saya kira di level regulasinya juga ada beberapa yang perlu kita sinkronkan lah antar beberapa regulasi itu agar kemudian pemerintah desa memberikan ruang yang lebih cukup agar membangun masyarakat di level basis. Saya kira itu Mas yang bisa dilakukan untuk saat ini. Oke, maturun Mas Aziz. Waktu kita nggak terasa bener-bener nggak terasa ini 1 jam bahkan udah lewat. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk sharingnya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah chatting di channel YouTube kita. Ada Mas Fatur, ada Mas Joko Puguh, ada teman dari Rumah Kopi Ranin. Terima kasih. Satu pelajaran luar biasa yang kita ambil hari ini, menurut saya salah antara lain adalah bagaimana kita mesti mengenali kita ini siapa, kemudian kita ini akan kemana, kita bersama siapa, dan kita harus bagaimana. Ini menarik sekali karena kalau saya dulu pelajarannya agak beda. Jadi kalau saya dulu pelajarannya ngerjake opo kanggo sopo untuk opo. Ini kayaknya saya harus sudah mulai berpikir merubah pemikirannya mengikuti apa yang tadi disampaikan Mas Aziz, karena kalau konsep yang kemarin lebih pada semua ada hitung-hitungan materialistisnya. Dan kemudian yang kedua, pesan luar biasa dari Mas Aziz adalah tentang bagaimana teman-teman di desa untuk kemudian berani out of the box, keluar dari pemikiran-pemikiran yang sekedar formalistik dan seterusnya, khususnya mungkin aparat desa yang karena mereka pasti akan diharapkan menjadi local leader, menjadi penggerak di wilayah masing-masing. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan, saya bisa sarikan karena saya yakin dengan mengikuti semua obrolan ini, teman-teman kerabat desa lebih bisa mengambil intisarinya daripada sekedar mendengar intisari dari saya, karena saya tidak cukup pandai juga membuat satu risalah intisari. Sampai di sini kita akan berjumpa di episode Kepoin Desa berikutnya, dan insya Allah Kepoin Desa besok kita akan kedatangan tamu kepala desa dari Purbalingga yang kebetulan mempunyai lokasi wisata dan sudah 2 bulan ini tidak beroperasi, dan akan berbagi cerita bagaimana tentang pengelolaan objek wisatanya dan termasuk bagaimana nasib 2 bulan terakhir ini, kemudian apa-apa yang akan dikerjakan oleh beliau. Sampai jumpa di episode Kepoin Desa besok, dan salam bahagia kerabat desa Indonesia. Sampai.